Dokter Haikal, ngomong-ngomong soal rambut rontok, aku nih khawatir banget loh rambut aku ini sering rontok karena aku tiap hari tuh selalu dicatok, terus di curly, di hairspray, gimana nih? Sampoan juga ya. Iya. Iya. Dan ini sebetulnya bukan hanya masalah Dr. Sheila doang ya, mungkin masalah bagi masyarakat atau penonton yang ada di sini. Nah, penonton di sini ada yang rambutnya rontok nggak? Coba dites Dr. Sheila, coba dipegang rambutnya, ya. Kemudian dipegang, kemudian diurai. Ada yang rontok nggak? Masa nggak ada? Nah itu ada tuh kayaknya tuh. Jangan bohong ya, ada kan? Nah, oke. Dokter Sheila, ini kan kalau kita ngomongin rambut rontok ya, kalau rontoknya cuma 1 atau 2 helai mungkin nggak masalah ya. Tapi bagaimana nih kalau rambut rontoknya banyak? Nah, ngomong-ngomong soal rambut yang rontok dan rontoknya banyak, di sini langsung aja kita tanya ke Dokter Atika Dewi Kusuma, yaitu spesialis kulit dan kelamin. Dan ada juga Mbak Safira Indah di sini. Halo Mbak. Selamat siang. Ya, siang dok. Iya. Nah, Mbak Indah, Mbak Indah ini kan biasa kan kalau mau syuting kan di hairspray ya, kemudian di hair dryer, dicatok. Ada masalah dengan rambut rontok? Iya pastinya. Namanya kita perempuan ya, itu kan suatu kebutuhan juga kalau dicatok. Apalagi kita perempuan suka menggunakan cat warna. Nah, ini juga aku mau tanya, kebetulan ada dokter, itu bagaimana dok cara menanggulanginya? Benar, jadi saya langsung masuk ke kerontokan rambut ya sebelumnya. Jadi kerontokan rambut ini memang penyebabnya lumayan banyak dok. Jadi memang yang paling sering adalah adanya kerusakan pada folikel rambut. Nah, ini salah satunya adalah karena penggunaan kosmetik rambut, bisa itu tadi catokan, blow hair dryer ya. Jadi itu memang panasnya akan merusak folikel rambut, sehingga rambut kemudian lepas dan sulit untuk tumbuh lagi. Oke, gitu. Itu di mana sih dok? Mungkin pemirsa dan penonton di rumah pengen tahu nih dok. Ya, jadi, nah ini adalah penampang kulit ya. Nah ini adalah namanya selubung rambut. Ini adalah folikel rambut. Ya, nah ini adalah rambutnya. Ya, jadi di sini ada namanya papilla dermisnya untuk menumbuhkan rambut. Seperti itu. Nah, biasanya yang terjadi ada beberapa hal kerontokan. Ada yang memang patah dari batang rambutnya, ada yang memang terlepas dari folikel rambutnya. Nah, seperti itu. Jadi kerontokan itu kadang pasien ada yang, aduh saya rambutnya kok kering terus mudah patah bisa. Atau memang yang, saya kok jadi tipis ya. Nah, itu karena memang kerontokan yang terjadi tadi lebih dari 100 helai per hari dan terjadi hampir setiap hari. Gitu. Perawatannya apa aja dok? Kalau kita kan tiap hari kan kena catokan, itu perawatannya harusnya. Jadi pertama rambut harus menggunakan shampoo sesuai dengan tipe kulit kepala dan rambut. Itu harus disesuaikan. Kemudian pada saat mengeramas rambut jangan dilakukan terlalu keras garukannya. Kenapa? Karena itu merupakan satu tarikan trauma juga terhadap si rambutnya. Karena kalau terjadi setiap hari pasti rontoknya juga lumayan banyak. Nah nih Mbak Indah ya, sebelum kita bahas mengenai apa saja penyebabnya, nah kita mesti tahu dulu nih bagaimana fase-fase pertumbuhan rambut. Ayo dok, kita ke layar. Nah dok, sebetulnya dalam dunia medis ini ada berapa fase pertumbuhan rambut? Ya, jadi siklus pertumbuhan rambut itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, yaitu fase anagen. Terjadi sekitar 2-6 tahun. Jadi kenapa rambut panjang? Nah, karena fase anagen itu. Oh, butuh waktu 2-6 tahun dok ya? Jadi fase anagen itu yang normalnya ada di segitu ya. Tapi kemudian ada namanya fase katagen. Dia fase istirahat. Ya, fase istirahat itu jadi sebelum pertumbuhan sudah mulai selesai, masuk ke fase istirahat itu namanya katagen. Nah, kalau ini kita lihat ini fase dari anagen dok ya, pertumbuhan nah, ini jadi folikel rambut ya. Jadi dia akan tumbuh. Nah, akan keluar dari kulit kepala. Ya, ini adalah fase anagen. Kenapa? Karena memang dia lama 2-6 tahun. Jadi rambut ada yang bisa panjang, pendek seperti itu. Kemudian ada nanti namanya adalah fase katagen. Jadi fase istirahat, fase sebelum rambutnya lepas. Ini berapa lama dok berlangsungnya katagen? Sebentar, hanya 2-3 minggu aja. Ya. Kemudian langsung masuk ke fase telogen. Fase telogen adalah dimulainya rambut terlepas dari folikel rambut. Jadi berhenti untuk pertumbuhannya. Dia sekitar 3-6 bulan. Oh, jadi memang ada fase-fasenya dok ya? Ada fase-fasenya. Nah, kalau pada rambut rontok, ini masalahnya di fase yang mana dok? Jadi pada rambut rontok itu biasanya terjadi perubahan siklus dok. Jadi perubahan siklus itu fase anagen atau fase pertumbuhannya memendek. Namun fase kerontokannya yang tadi hanya beberapa bulan jadi memanjang. Jadi kerontokan yang terus terjadi setiap hari tidak diimbangi dengan adanya pertumbuhan. Nah, itu yang harus
diterapi. Oke. Gitu, Nah, dok, Mm-mm. tadi kan dikatakan bahwa rambut rontok disebabkan karena tadi ya trauma fisik seperti ya Betul. penggunaan hair dryer, Iya. dicatok dan sebagainya. Iya. Nah, sebetulnya kan banyak dok ya Banyak penyebab sekali, dari yang dokter. rontok ini. Betul. Apa saja dok Ya, penyebabnya? jadi memang satu bisa genetik ya dok. Jadi Genetik memang ada ya, yang turunan memang ya. turunan yang memang tipenya memang mudah sekali rontok. Ya. Satu. Kedua tadi yang dokter sebutkan ya. Kemudian juga faktor dari misalnya mengkonsumsi obat-obatan bisa. Oke. Obat-obat seperti misalnya anti keganasan, Ya. kemudian obat-obat anti koagulan, Oke. juga input nutrisi itu penting sekali. Dan juga hormonal dok ya. Betul sekali, dok, Oke. itu. Iya Ya. dok, kita kembali lagi dok. Oke. Tetap duduk. Oke, tadi lanjut lagi dok, penyebabnya itu belum satu loh dok. Iya banyak saking Iya. banyaknya ya. Jadi tadi hormonal bisa. Kenapa Iya. makanya kalau misalnya orang habis melahirkan Iya. tiba-tiba 3 bulan atau beberapa minggu mungkin ya itu rambutnya mulai rontok ya. Iya. Terus kemudian juga yang misalnya pasien yang memang harus diterapi kemo, Iya. rambutnya Iya. rontok sampai Iya. kadang bahkan hampir semuanya botak ya. Nah itu kalau memang sudah selesai kemoterapinya biasanya akan tumbuh lagi. Dan ada juga memang yang disebabkan karena infeksi seperti jamur di rambut. Nah itu biasanya agak susah untuk tumbuh lagi. Kenapa? Karena sudah muncul jaringan parut. Jaringan parut itu jaringan yang sudah merusak folikel. Jadi dia nggak bisa muncul lagi. Oke Gitu. dok. Nih ini ada mitos atau fakta dok. Ya. Katanya stres menyebabkan rambut rontok. Betul atau tidak dok? Ya. Jadi kalau stres mungkin cicilan itu bisa rontok dok rambutnya. Atau hobi narik-narikin rambut? Iya, jadi stres memang gini, itu masih dalam penelitian juga ya. Jadi tapi Iya. stres yang memang stres yang berkepanjangan, bukan stres misalnya aduh telat berangkat kerja atau macet itu dan lain-lain. enggak dong, Enggak, ya. tapi kalau Oke. stres yang berkepanjangan memang bisa mempengaruhi kerontokan rambut ya. Stres nggak bisa move on gitu. Oke, jadi Oke. ya kita bisa fakta lah ya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya apa dok? Mitos Syah? selanjutnya, Mitosnya Iya. ini dok, ada juga tuh yang rebusan biji jambu biji jambu merah tuh direbus bisa menyuburkan ini juga Itu masih rambut. harus diuji lagi kembali Benar, secara ya. klinis ya. Jadi Ya. memang kalau kami secara medis memang itu masih mitos. Ya, masih gitu. mitos. oke, ini mitos ada atau- lagi nih dong pengalaman suami saya. Jadi suami saya kan rambutnya rontok. Iya. Karena kan mungkin kan sering pakai topi ya, jadi kan rontok Ya, kepalanya. betul. Terus akhirnya berobat lah Ya, gitu kan, ya. dikasih obat. Tapi itu harus terus menerus minum obat atau bisa gimana ya? Nah, Nah, ini menarik dok ya. Kalau pada pria mungkin beda dok. ya, ini rontok untuk kan, ya suami saya. Jadi gini, kalau tadi berhubungan dengan topi, Iya. memang topi itu kalau kita dipakai setiap hari itu kan merupakan satu tekanan juga. Iya. Tekanan itu juga merupakan satu trauma terhadap rambut, sehingga kalau topi dipakai setiap hari pastinya akan menyebabkan kerontokan rambut. Itu benar. Nah, kalau untuk pria ada perbedaan lagi nih. Betul, Kalau dok. misalnya kok lama-lama garis rambut saya mundur ke belakang ya, Iya. terus kemudian tiba-tiba kok jadi kayak sedikit kayak apa ya, huruf M ya dok ya. Huruf M, Nah betul. itu memang sudah masuk ke fase namanya alopecia androgenik. Jadi memang turunan bisa karena faktor androgen. Enggak, Gitu. tapi kalau suami saya kan setelah berobat numbuh akhirnya lebat. Nah, iya. Nah, tapi harus minum obat. Nah, itu yang menjadi ketergantungan. Kalau tidak minum obat, pasti nanti rontok Ya. lagi dong. Nah, itu mem- bagaimana? jadi dok? memang gini, untuk pengobatan rambut tidak seperti kita mengobati peradangan biasa. Jadi memang membutuhkan waktu bahkan bertahun-tahun. Oke. Jadi kalau kita minum obat cuma 2-4 bulan, baru mau numbuh udah rontok lagi. Jadi memang bisa hampir 1 tahun. Jadi kita bisa mengatakan oh sudah teratasi kalau sudah sampai sekitar 1 tahun mengkonsumsi obat. Memang seperti itu Oke. siklus rambutnya. Iya. Gitu, dokter. Nah, Jadi kayak nih dok, akhirnya, tadi kan dikatakan rontok itu kalau sebanyak 100 helai rambut Iya. itu rontok tiap hari. iya, Ini fakta dok ya? Ya, fakta. Jadi memang kalau yang gini, jadi normalnya Iya. rambut itu bisa rontok 100 helai per hari. Tapi tidak selalu Iya. rambut harus rontok dengan jumlah Oke. segitu. Tapi kalau melebihi 100 dianggap tidak normal. Oke. Ya, jadi memang Iya. kalau sampai setiap hari rontoknya hampir 100, lama-lama juga akhirnya jadi tampak kebotakan. Nah, itu yang harus diperhatikan, dokter. Nah, terus ini dok, ada lagi nih mitos yang Ya. mengatakan kalau swing sampoan itu Ya. bisa bikin rontok, benar nggak? Ya, jadi gini, normalnya orang keramas atau shampoo itu kan seminggu 3 kali, 2 hari sekali, ya. Tapi kalau kita shampoo setiap hari atau tiap sehari itu 2 kali, pastinya akan menyebabkan kerontokan. Kenapa? Karena kan pada saat kita menggaruk, membersihkan itu kan ada tekanan tarikan. Lama-lama pasti rambut juga akan ketarik. Dan biasanya rambut yang basah itu pasti akan lebih elastis, jadi mudah patah. Nah, oke. pastinya akan menyebabkan kerontokan. Jadi bisa, kalau dok, sering ya, ya. kalau sering. Gitu. Oke, dokter Haikal, kalau misalnya aku terus Mbak Indah udah jelas nih takut rambutnya rontok. Perempuan-perempuan biasanya paling takut rambutnya rontok. Ada juga artis Hollywood Kim Kardashian juga takut rambutnya rontok. Kalau dokter Haikal sendiri takut gak rambutnya rontok? Takut, ini nggak lihat nih.
Sudah mulai muda ya, Iya. Erlen. Nah, Oke, nanti kita Dok. akan bahas nih ya. Nanti kita akan bahas lagi saat lagi tetap di Ayo Hidup Ayo Hidup Sehat. Sehat. Penampilan menjadi begitu penting bagi seorang selebritis. Salah satu bagian yang paling banyak menyita perhatian adalah rambut, mahkota bagi setiap manusia. Lalu bagaimana cara menyiasati jika rambut mereka mengalami kerontokan parah? Seperti yang dialami oleh artis cantik Ariana Grande, penyanyi yang mempopulerkan lagu Problem ini. Sempat mengeluhkan rambutnya yang mudah rontok dan membuat kebotakan di beberapa bagian. Hal tersebut yang membuat Ariana selalu tampil dengan ponytail di atas kepalanya. Gadis 22 tahun ini sempat mengeluhkan soal rambutnya ini di akun sosial media miliknya. Kim Kardashian merupakan salah satu selebritis yang selalu ingin tampil sempurna, baik dari ujung rambut hingga kaki. Tak tanggung-tanggung, Kim pun rela merogoh kocek demi melengkapi kesempurnaannya dengan membeli barang-barang mewah. Namun baru-baru ini Kim tertangkap paparazzi memiliki masalah dengan rambutnya. Ada kebotakan di atas telinganya. Ia menyadari rambutnya semakin habis. Ibu dua anak ini memanipulasi dengan memakai wig berwarna pirang. Siapa yang tak kenal dengan Mike Lucock? Sosok yang humoris ini ternyata memiliki masalah dengan rambutnya. Pria kelahiran Jakarta 1986 ini mulai mengalami kerontokan pada tahun 2008. Mengetahui kerontokannya bertambah parah, pemain film Naga Bonar Jadi 2 ini mulai melakukan berbagai macam perawatan. Namun tidak berlangsung lama. Perawatan dihentikan karena menyebabkan alergi di kulit kepalanya, dan mulai saat itu Mike menyiasati kerontokan rambutnya hanya dengan menggunakan topi. Iya, masih bersama kami, dan tadi kalau kita lihat ya, nampak kayaknya Mike itu keluhannya sama dengan suaminya Mbak Indah nih ya. Tapi ya, kalau kita lihat nih, biasanya wanita suka loh sama pria botak. Boxy, botak seksi soalnya. Oke, nah Dokter Atika, ini kan kalau kita lihat di depan ada lidah buaya, kemudian ada minuman lidah buaya, ada sisir juga, dan tonik dan sampo. Dan di masyarakat ini berkembang keyakinan bahwa kalau menggunakan kemiri atau lidah buaya bisa menebalkan rambut atau mengatasi kerontokan rambut. Ini bagaimana, Dok? Ya, jadi kemiri biasa diambil minyaknya, dokter ya, terus kemudian aloe vera ini atau lidah buaya diambil dagingnya, itu memang dia mempunyai kandungan, kalau ini asam amino, ini ada mengandung banyak vitamin, memang bisa merangsang pertumbuhan rambut. Tapi harus diperhatikan kalau memang kerontokan rambutnya penyebabnya bukan karena hanya hal mekanik seperti misalnya hormonal, ya memang harus ada terapi khusus. Ya dok ya, jadi memang ini bisa digunakan untuk di awal, nggak ada masalah. Cuman kalau kerontokan terjadi terus menerus, tidak tertangani dengan tepat, nah baru kita harus pilih terapi khusus ya. Nah, bagaimana dengan tonik dan sampo, Dok? Ya, jadi setiap manusia itu memiliki tipe rambut masing-masing. Jadi saya menyarankan setiap rambut itu harus disampo dengan sampo yang sesuai dengan kondisi rambutnya. Jadi misalnya rambutnya kering, ya harus dengan yang sampo yang untuk rambut kering ditambah dengan conditioner. Kenapa? Karena kalau tidak nanti dia akan kusut kan. Kusut kita menyisir pasti dengan tekanan yang cukup, akhirnya terjadi apa? Rambutnya patah dan rontok seperti itu. Tonik juga bisa digunakan setiap habis keramas gitu ya. Kalau untuk rambut merangsang. kering atau rambut berminyak sendiri ada efek tertentu gak sih? Mungkin ada jenis rambut yang lebih memungkinkan dan lebih gampang rambut tuh jadi rontok. Kalau untuk rambut kering biasanya rontoknya itu yang terjadi adalah karena rambutnya mudah rapuh. Ya, jadi dia memang kering, jadi gampang patah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang rambut berminyak cenderung dia elastisitasnya bagus kan. Jadi dia pada saat kita menyisir tidak mudah
lepas seperti itu. Ngomong-ngomong soal sisir gimana dok? Ya. Ada yang bilang rajin nyisir itu bikin rambut jadi makin panjang, tapi nggak tahu kalau soal rontok. Itu mitos Dan ya. ada sisir yang rapat dan yang jarang. Iya, sebetulnya ada lagi yang jarang ya. Jadi kalau misalnya kita habis keramas, rambut kondisi basah, usahakan sisir dengan yang jarang-jarang sisirnya, dan jangan yang tajam juga. Kalau ini menurut saya masih terlalu rapat ya. Jadi harus yang jarang. Kenapa? Supaya tarikannya itu juga tidak terlalu kuat. Nah, jangan juga pada saat habis keramas dengan kondisi rambut basah pakai sisir yang seperti ini. Nah, gitu. soalnya pas banget nih dok, ada mitos yang di masyarakat yang berkembang bahwa kalau kita menyisir dalam kondisi rambut basah, ini bisa bikin rontok. Ini Betul, itu fakta. Kenapa? Karena pada saat basah, rambut itu elasis. Jadi mudah sekali tertarik. Seperti itu ya. Kalau yang ini dok, ada mitos atau fakta, wig dan penutup kepala hentikan pertumbuhan rambut. Ya, jadi yang benar adalah wig atau penutup kepala menyebabkan kerontokan, betul. Tapi kalau memang menghambat, jadi kalau ini biasanya kan terjadi kan dipakai tiap hari, kayak tadi seperti yang dibilang dengan Mbak. Ini dipakai setiap hari itu tekanan menyebabkan trauma juga kepada buat si rambut. Jadi akhirnya mudah rontok. Nah, biasanya rambut yang rontok agak susah munculnya. Kenapa? Karena terganggu siklus pertumbuhan rambutnya. Kalau untuk wanita yang selalu berhijab gimana itu dok? Nah, biasanya untuk wanita berhijab itu kan rambut ditahan dikuncir. dulu dok, karena ada pertanyaan yang masuk ke Facebook kita terkait dengan berhijab. Kita lihat tayangannya berikut ini. Assalamualaikum dokter, saya dengan Rahel Mariam. Saya ada pertanyaan nih, saya kan pakai hijab. Nah, kalau saya pulang ke rumah, saya lepas hijab saya, suka banyak rambut-rambut yang ikutan copot. Nah, saya ingin tanya sama dokter, solusi permasalahan untuk rambut rontok bagi wanita berhijab itu apa ya? Terima kasih dok. Ya, silakan dokter Atika. Ya, jadi memang kalau menggunakan hijab itu kan memang kita dari pagi sampai malam ya. Dan biasanya adalah rambut pasti dikuncir. Dikuncir, dan itu biasanya kalau rambutnya panjang lebih harus karet yang kuat. Nah, itu yang memang bisa menyebabkan kerontokan karena tarikan yang terus-menerus. Jadi saya menyarankan misalnya kita pada sholat zuhur atau sholat asar digerai dulu. Kan kita di musola nggak masalah ketemu sama-sama wanita. Jadi digerai dulu supaya tarikan itu nggak terjadi terus-menerus. Seperti itu. Jadi terus kemudian juga gunakan juga hijab jangan yang terlalu kenceng sekali. Jadi kasihlah ada space dalam arti supaya kita juga tidak terlalu tertekan ya untuk rambutnya seperti itu. Ini ada mitos atau fakta berikutnya nih dok. Katanya memotong rambut dapat mempercepat pertumbuhan rambut. Mitos. Mitos. Apa beda mitos dulu? Ternyata. Karena gini, memang rambut pada pangkal itu memang lebih tebal dibanding di ujung rambut. Jadi pada saat kita memotong, kesannya memang akan jadi lebih tebal. Itu benar kan? Jadi memang, tapi kalau karena dipotong tuh jadi lebih tebal, enggak. Nah, tapi memang gini, kalau misalnya pada bayi, kalau nggak dipotong nanti rambutnya nggak tebel loh. Nah, seperti gini, bayi itu lahir kan dengan rambut velus, rambut halus. Dia memang beberapa bulan setelah lahir akan lepas, tapi biasanya suka juga lepas ya. Nah, dengan memotong rambut akan mempercepat tumbuhnya rambut terminal, rambut yang gede-gede, yang besar-besar kayak dewasa. Nah, itu yang akan menyebabkan jadi tampak kalau udah habis dicukur gundul jadi lebih tebel. Seperti itu. Nah, dok. Kalau untuk mengatasi rontok ringan, mungkin bisa menggunakan hal seperti ini ya. Bisa, jadi bisa dipakai yang tadi ada di sini ya dokter Haikal ya. Tapi bagaimana kalau rontoknya sudah parah sampai botak? Nah, ini tentunya beda lagi penanganannya. Untuk membahasnya langsung saja kita undang Dr. Indri Aulia, spesialis bedah plastik. Siang dok. Ya, dok. Ini topik kita seru banget dok. Kita ngomongin rambut rontok. Nah, kalau rontoknya sudah parah sehingga botak, nah ini katanya solusinya bisa dengan menanam implan rambut. Ini bagaimana dok? Iya, dengan pasien-pasien yang dengan kebotakan itu bisa kita lakukan operasi transplantasi rambut atau tandur rambut, di mana kita memindahkan rambut dari bagian-bagian yang terlihat lebat itu seperti di belakang kepala dan samping kepala, nanti kita pindahkan ke biasanya pertamanya adalah garis rambut yang depan, itu mulai mundur. Nah itu jadi concernnya. Baik dok, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di depan LED dok. Ya, Dr. Indri,
Nah, ini kan tipe kebotakan pada pria ya, di mana tepi rambutnya ke belakang. Ya. Nah, apakah ini dapat diatasi dengan tanam rambut? Ya, bisa. Kita pertama akan mengoperasi atau memindahkan rambutnya itu, kita ukur dulu proporsi wajah dan rambutnya, kemudian kita tanam dari bagian depan sampai tengah mungkin bagian. Jadi ini prosedurnya dok ya, seperti itu ya. Jadi memang dibikin garis atau di potongan dok ya? Iya, potongan. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana ini prosesnya? kita ambil bagian kepala yang belakang, itu diambil satu strip itu, kemudian dilepaskan, kita proses di meja operasi, nanti dipotong-potong menjadi satu unit-unit yang akan ditanam di bagian depan kepalanya. Jadi yang diambil rambut belakang ya? Iya, rambut yang belakang. dengan folikel-folikelnya, kemudian ditanam di bagian yang memang botak. Botak, ya. Oke. Nah, selanjutnya dok bagaimana nih? Nah, kemudian nanti yang bagian belakang kepala itu sebagai donor itu dijahitkan. Dijahitkan. Kemudian nanti, nah ini yang diproses di meja operasi dengan mikroskop, kita pisahkan folikel-folikel rambut, bisa bisa terdapat satu folikel atau bahkan kalau yang densitasnya banyak bisa jadi 2 atau 3. Oh, jadi perhelai dok ya? Iya, perhelai gitu. Oke. Nah, dok, apakah semua tipe botak bisa menjalankan implan rambut ini? Tidak semua, tergantung dari modal atau donor rambut yang ada. Kalau misalnya botaknya itu sudah sampai daerah belakang, itu akan sulit sekali karena donornya sendiri sedikit gitu, jadi nggak mungkin kita untuk memindahkan yang sedikit itu ke depan gitu. Nah dok, ini kan menggunakan rambut asli ya, rambut sendiri. Apakah, nah mungkin masyarakat ingin tahu, apakah bisa menggunakan rambut sintetis? Oh tidak, nggak bisa dok ya? Nggak bisa tumbuh kalau rambut sintetis. Jadi menggunakan rambut asli dan rambut sendiri dok? Iya. Oke dok, silakan dok. Nah dok, setelah melakukan tanam rambut, nah ini bagaimana dok perawatannya? Apakah bisa sampoan seperti biasa, bisa menyisir seperti biasa atau gimana? Oke, awal setelah operasi pasien hanya oleskan salep saja untuk bagian operasinya. Kemudian setelah 3 hari setelah operasi, pasien boleh keramas, tapi tidak boleh menggunakan shower yang direct langsung ke tempat. Kenapa dong? Karena itu akan memberikan tekanan-tekanan sehingga rambut yang halus-halus tadi yang sudah ditanam itu akan terpaksa untuk keluar gitu. Jadi kita mandinya pakai gayung gitu. Pakai gayung terus pelan-pelan dok ya? Iya, selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Nanti setelah itu baru boleh keramas biasa dan menggunakan sampo baby. Sampo baby. Nah kalau sisir dok pakai yang seperti apa sisirnya? Sisirnya sisir jalan-jalan, kan waktu kita operasi itu rambutnya dibotakin dulu ya, dicukur sampai 2-3 mili, dan itu akan nggak mungkin perlu sisir juga awal-awal kan. Nah jadi nanti setelah tumbuh rambutnya pakai sisir yang jarang-jarang yang seperti dokter Atika bilang tadi. Oke, kalau Mbak Indah nih gimana nih? Kira-kira suami pengen nggak untuk transplantasi rambut? Enggak, untungnya udah lebat sekarang karena dibantu hanya minum obat sama hair tonic aja sih, itu aja gitu. Nah mungkin penonton di studio dan masyarakat bertanya-tanya nih dok, kalau misalnya rambutnya benar-benar botak total tuh gimana? Bisa tetap ditransplantasi nggak? Nggak bisa karena modalnya nggak punya dia gitu. Mungkin pakai rambut temennya. Kalau udah tua bisa juga, udah tua botaknya di tengah doang. Kalau usia tidak ada limitasi, jadi tidak ada pembatasan usia. Tapi yang penting adalah dia punya rambut yang punya densitas yang tinggi dan bisa diambil, terutama di bagian belakang kepala. Oke, kalau misalnya saya kan cuma takut aja, takut kalau rambutnya jadi tipis. Jadi untuk mendapatkan cara instan, karena kalau cara obat-obatan kan biasanya tadi dokter Atika bilang sendiri 1 atau 2 tahun ya dok ya. Nah untuk mendapatkan cara instan, kalau ditransplantasi bagaimana dok? Kalau untuk wanita untuk wanita itu lebih cenderung ke garis rambut bagian depan gitu. Karena kalau wanita kan rambutnya panjang, jadi untuk bagian belakang tidak terlihat ya. Nah kalau itu bisa dilakukan transplantasi rambut untuk hairline di depan. Oke, terima kasih dok. Nah, terakhir dokter Atika, apakah ada tips nih yang dapat dibagikan masyarakat mengenai cara untuk mencegah atau mengatasi rambut rontok? Ya, yang pertama kalau kita tahu saya rontok karena catokan atau karena kosmetik, ya sebaiknya hindari. Andaikan memang kita harus menggunakan itu, ya kita harus imbangi. Imbangi dengan apa? Nutrisinya yang cukup juga. Kemudian juga setiap hari kita juga menggunakan shampoo yang tepat dan juga penyubur rambut. Jadi jangan lupa dengan gizi, itu penting sekali untuk proses pertumbuhan rambut. Dan kalau sudah parah tentunya
Beda Ya, treatmentnya jadi kalau ya. memang sudah tidak berkurang dengan Iya. penggunaannya di pasaran ya harus diterapi Oke. secara tepat ya Iya. dokter, karena supaya tidak terjadi kebotakan. Betul. Ya. Baik, terima kasih Dr. Atika dan Indri. Sangat jelas sekali penjelasannya. Dan nah, Dr. Sheila, tadi kita sempat menyinggung tentang lidah buaya. Katanya lidah buaya bisa menebalkan rambut. Oke. Kenapa? Karena setelah ini kita akan bahas apa, Dr. Sheila? Kita akan ngebahas mitos dan fakta tentang lidah buaya. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo, Udah Sehat.